Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 03222063 dari jurusan akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kelayakan usaha. Baik, pengertian dari studi kelayakan usaha yaitu analisis mendalam untuk menilai apakah suatu bisnis layak dijalankan menurut Kasmir dan Jakfar 2003. Studi ini membantu pengambilan keputusan yang tepat. Selain keuntungan bagi pelaku usaha, studi ini juga mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi negara dan dampak sosial bagi masyarakat. Adapun tujuan dari studi kelayakan usaha yaitu 1. Menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian pada masa yang akan datang, harus ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat diramalkan. Yang kedua yaitu untuk memudahkan perencanaan. Apabila sudah dapat meramalkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita dapat melakukan perencanaan dan hal-hal yang perlu direncanakan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat mudah pelaksanaan usaha. Dan yang keempat, memudahkan pengawasan pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Dan yang kelima yaitu memudahkannya pengendalian. Ada 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan usaha, yaitu yang pertama, ruang lingkup kegiatan usaha, yang kedua, cara kegiatan usahanya dilakukan, yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya suatu usaha, yang keempat, hasil kegiatan usaha, serta biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut, dan yang terakhir, akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya usaha tersebut. Selanjutnya, ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Husein Umar, dalam studi kelayakan bisnis, manajemen, metode, dan kasus, ada 2 aspek. Yang pertama yaitu aspek teknis. Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Ada 2 langkah penting dalam proses ini, yaitu identifikasi spesifikasi teknis penting dan 2 pengembangan dan uji coba produk. Aspek yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Evaluasi aspek pasar dan pemasaran sangat penting dilakukan karena tidak ada usaha yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Pada dasarnya, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar, produk atau jasa yang bersangkutan. Nah, para usahawan selalu membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang pasar, yaitu bertujuan untuk memenuhi permintaan para pelanggan. Selanjutnya yaitu ada rencana pemasaran. Yang pertama ada analisis lingkungan. Pada umumnya terdapat 2, yaitu yang pertama ada eksternal dan internal. Untuk eksternal tidak dapat dikendalikan oleh wirausahawan, akan tetapi dalam pembuatan rencana pemasaran, wirausahawan hendaknya menyadari perubahan pada bidang-bidang berikut seperti perekonomian, kebudayaan, teknologi, dan juga permintaan pasar. Dan yang terakhir persoalan hukum. Nah, adapun faktor internal yaitu variabel yang menyebabkan wirausahawan mempunyai kendali atas variabel tersebut, seperti sumber daya finansial, manajemen, pemasok-pemasok, sasaran, dan tujuan. Selanjutnya yaitu ada riset pasar. Riset pasar adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pemasaran dan jasa. Nah, riset pasar dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih baik dan membantu keputusan pemasaran yang lebih baik, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya yaitu ada analisis potensi pasar, yaitu penentuan dari evaluasi potensi pasar dan ventura bisnis baru yang direncanakan. Hendaknya dimulai dengan pengumpulan data-data yang relevan dengan pasar mengenai pelanggan potensial, motivasi pembeliannya, kebiasaan membeli, dan dampak perubahan dalam karakteristik produk pada potensi pasar. Selanjutnya yaitu ada identifikasi pasar potensial, yaitu ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk atau jasa penentu selama periode waktu yang ditentukan, misalnya 1 tahun. Estimasi potensi pasar melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada identifikasi pelanggan potensial. Nah, identifikasi pelanggan potensial sangat mudah karena produk tersebut akan menunjukkan siapa yang akan menggunakannya. Jawaban untuk pertanyaan berikut ini memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi penggunaan potensial. Selanjutnya yaitu ada estimasi hubungan harga, biaya, dan volume. Apabila potensi pasar total dari produk baru ditetapkan dengan menjumlah volume pembelian potensial per segmen pasar, dampak faktor strategi seperti penentuan harga dan promosi pada volume total pendapatan penjualan harus dipertimbangkan. Wirausahawan tentu ingin mengetahui berbagai tingkat harga atau perbedaan pada jumlah dukungan promosi memengaruhi volume penjualan. Selanjutnya ada sumber informasi pasar. Informasi di sini adalah informasi untuk mengevaluasi peluang pasar sekarang yang akan datang dari ventura baru. Ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama, mencari data-data yang secara spesifik direncanakan untuk pengumpulan informasi pada proyek tertentu. Informasi yang dihasilkan dengan cara ini dinamakan data primer. Selanjutnya, yang kedua ada menentukan data-data relevan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah seperti Biro Pusat Statistik, Perbankan, Kadin, dan Biro Penelitian lainnya. Dan yang terakhir yaitu peranan uji coba pasar. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar adalah dipamerkan pada pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar bahwa penerimaan calon pembeli dapat diamati dan dianalisis dari dekat. Selanjutnya ada arti penting studi kelayakan pasar. Yang pertama ada aspek yuridis, yaitu evaluasi terhadap aspek yuridis perlu dilakukan bagi pemilik usaha. Evaluasi ini berguna antara lain untuk kelangsungan usaha serta dalam rangka meyakinkan para kreditur dan investor bahwa usaha yang akan dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada aspek manajemen organisasi. Fungsi dari aspek manajemen organisasi adalah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut George R. Terry, ia menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri atas planning, organizing, actuating, controlling, atau disingkat POAC. Selanjutnya ada penetapan untuk kelayakan usaha baru. Banyak ventura baru yang mengalami kebangkrutan dalam 1 atau 2 tahun dan hanya sedikit yang berhasil dalam usahanya. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan usaha baru adalah yang pertama, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Kelemahan ini termasuk juga kurangnya informasi mengenai potensi permintaan untuk produk, ukuran pasar sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu kinerja produk yang salah. Produk baru sering tidak berfungsi seperti yang disebutkan, seperti terlalu cepatnya pengembangan produk dan uji coba produk atau kendali mutu yang tidak memadai, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, dan juga hasil yang buruk sering menunjukkan usaha promosi yang salah arah dan tidak memadai. Yang ketiga ada keusangan produk yang terlalu cepat. Daur hidup dari produk baru menjadi semakin pendek. Banyaknya industri kemajuan teknologi yang demikian cepat menyebabkan produk baru cepat usang setelah dihancurkan. Yang keempat, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Pemilihan waktu yang salah untuk meluncurkan usaha baru sering menyebabkan kegagalan komersial. Dan yang terakhir yaitu kapitalisasi yang tidak memadai, pengeluaran operasi yang tidak diprediksi, investasi yang berlebihan pada aset tetap,
dan kesulitan keuangan yang berkaitan dengan masalah finansial merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha baru. Yang terakhir yaitu ada target sebagai pilar keberhasilan merencanakan usaha. Yang pertama ada memotivasi kerja. Ketika sudah menentukan target tersebut akan berjalan dengan dua arah, yaitu Anda bekerja untuknya dan sebaliknya target itu bekerja untuk Anda. Target itu akan memberi sasaran yang jelas untuk Anda capai. Jika menjalankan dan menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan perasaan puas. Yang kedua yaitu untuk memacu cara kerja. Cara orang mengatasi masalah sangat bergantung pada cara memandang targetnya. Apabila target tersebut dianggap tidak penting, pekerjaan yang mereka lakukan untuk menyelesaikannya pasti tidak benar. Yang ketiga yaitu membuat prioritas. Salah satu peran penting menyusun target adalah membantu untuk menentukan prioritas kita sehari-hari. Dan juga yang keempat, perencanaan yang sangat berharga bagi keberhasilan. Setelah menentukan target dan memenuhinya, yang akan kita capai menjadi luar biasa yang jauh lebih besar dan berarti dari dugaan kita. Dan juga yang terakhir, yaitu orang yang sukses menggunakan dan mengelola waktu dengan baik. Banyak orang sukses menyatakan bahwa banyak orang maju karena mereka menggunakan waktu yang disia-siakan oleh orang lain. Banyak waktu yang tersia-sia bukan hanya dalam hitungan jam, melainkan dalam hitungan menit. Baik, kesimpulan dari materi yang bisa saya sampaikan yaitu studi kelayakan usaha adalah analisis menyeluruh untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan secara ekonomis, teknis, hukum, dan sosial, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko, memudahkan perencanaan dan pelaksanaan, serta menjamin keberhasilan usaha. Studi kelayakan usaha mencakup berbagai aspek seperti pasar dan pemasaran, teknis, finansial, hukum, manajemen, dan lingkungan. Evaluasi yang tepat pada perusahaan membantu wirausahawan dalam mengambil keputusan bisnis yang rasional dan terukur. Adapun tahapan studi kelayakan dimulai dari ide, proyek, hingga pelaksanaan usaha guna memastikan semua faktor mendukung keberhasilan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.